Om Swastiastu, dokter dan teman-teman. Perkenalkan, saya Agatha Nadia Lianto dengan NIM 2002612186. Saat ini saya bertugas sebagai koas di Departemen Anestesi dan Terapi Intensif di FK Unut atau RSUP Sanglah. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai nyeri. Pertama-tama, kita akan mengenali terlebih dahulu apa itu definisi dari nyeri. Nyeri sendiri adalah pengalaman sensoris maupun emosional yang tidak menyenangkan yang disertai oleh kerusakan jaringan secara aktual atau potensial. Jadi, di sini nyeri ini kadang disertai dengan kerusakan jaringan yang aktual, ataupun ada juga yang sebenarnya jaringannya tidak rusak, namun pasien mengalami atau merasakan nyeri. Nyeri sendiri bersifat subjektif sehingga kita tidak bisa membandingkan nyeri antar pasien. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai mekanisme terjadinya nyeri. Mekanisme timbulnya nyeri didasari oleh proses multiple yaitu nosisepsi, sensitisasi perifer, perubahan fenotip, sensitasi sentral, eksitabilitas ektopik, reorganisasi struktural, dan juga penurunan inhibisi. Nyeri ini bisa terjadi bila eksitasi yang ada pada seseorang lebih besar dibandingkan dengan inhibisi yang ada di sarafnya. Antara stimulus cedera jaringan dan pengalaman subjektif nyeri, terdapat 4 proses yang terdiri dari transduksi, transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Transduksi sendiri adalah suatu proses di mana akhiran saraf eferen menerjemahkan stimulus. Misalnya seperti seseorang yang tertusuk jarum ataupun kakinya menginjak jarum ke dalam impuls nosiseptif. Ada 3 tipe serabut saraf yang terlibat dalam proses ini, yaitu serabut A beta, A delta, dan juga serabut C. Serabut yang berespons secara maksimal terhadap stimulasi non-noxious dikelompokkan sebagai serabut penghantar nyeri atau nosiseptor. Serabut yang berespons secara cepat ini adalah serabut A delta dan serabut C. Silent nociceptor juga terlibat dalam proses transduksi dan saraf yang terlibat merupakan serabut saraf aferen yang tidak berespon terhadap stimulus eksternal tanpa adanya mediator inflamasi. Untuk transmisi adalah suatu proses di mana impuls disalurkan menuju cornu dorsalis medula spinalis. Kemudian akan diteruskan sepanjang traktus sensorik menuju ke otak. Neuron aferen primer merupakan pengirim dan penerima aktif dari sinyal elektrik dan kimiawi. Aksonnya akan berakhir di cornu dorsalis medula spinalis dan selanjutnya berhubungan dengan banyak neuron spinal. Kemudian untuk tahapan yang ketiga adalah modulasi. Modulasi sendiri adalah proses amplifikasi sinyal neural terkait nyeri atau pain-related neural signals, di mana proses ini terutama terjadi di cornu dorsalis medula spinalis, dan mungkin juga terjadi di level lainnya. Serangkaian reseptor opioid seperti mu, kappa, dan delta dapat ditemukan di cornu dorsalis. Sistem nociceptif juga mempunyai jalur descending berasal dari cortex frontalis, hipotalamus, dan area otak lainnya ke otak tengah atau midbrain, dan medula oblongata, yang selanjutnya akan menuju ke medula spinalis. Hasil dari proses inhibisi descendens ini adalah penguatan atau bahkan penghambatan atau blok sinyal nociceptif di cornu dorsalis. Kemudian untuk tahapan yang terakhir sendiri adalah persepsi nyeri, di mana persepsi nyeri adalah kesadaran akan pengalaman nyeri. Kemudian untuk persepsi merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi, dan modulasi, serta aspek psikologis dan juga karakteristik individu lainnya. Reseptor nyeri sendiri adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan nyeri. Organ tubuh yang berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung syaraf bebas dalam kulit yang berespon hanya terhadap stimulus kuat yang secara potensial merusak jaringan. Reseptor nyeri tersebut juga disebut sebagai nociceptor.
Kemudian, secara anatomis, reseptor nyeri atau nociceptor ini ada yang bermielin dan ada juga yang tidak bermielin dari saraf aferen. Kemudian dapat dilihat daripada gambar ini menunjukkan adanya rangsangan nyeri pada bagian kaki yang diterima oleh ujung saraf bebas atau nociceptor yang akan diteruskan oleh serabut saraf aferen A delta fiber dan juga saraf C fiber. Kemudian untuk rangsangan nyeri dan suhu sendiri, seperti tersiram air panas ataupun tertusuk jarum, ataupun saat terjatuh akan menuju ke sistem saraf pusat melalui traktus spinothalamikus lateral, yang nantinya persepsi nyeri ini akan disampaikan ke somatosensory cortex di cerebrum dan akan dipersepsikan melalui yang tadi, yaitu dari talamus dan juga dari persepsi nyeri masing-masing individu yang sangat subjektif. Berikutnya adalah mengenai instrumen nyeri. Instrumen nyeri sendiri merupakan sebuah alat untuk menilai dari rasa nyeri yang dialami oleh masing-masing pasien, di mana instrumen nyeri ini dibagi menjadi unidimensional dan multidimensional, di mana instrumen nyeri yang unidimensional biasanya hanya mengukur intensitas nyeri dan cocok untuk digunakan pada pasien-pasien dengan nyeri akut. Skala yang biasa digunakan adalah untuk mengevaluasi pemberian analgetik, sehingga diharapkan setelah pemberian analgetik skala nyerinya berkurang, sehingga dapat diketahui apakah analgesik yang digunakan efektif atau tidak pada pasien tersebut. Kemudian untuk contoh-contoh dari skala unidimensional ini seperti visual analog score, numeric rating scale, kemudian Wong-Baker face pain rating scale. Kemudian untuk instrumen nyeri yang multidimensional merupakan alat ukur yang mengukur intensitas dan afektif atau unpleasantness dari rasa nyeri sendiri. Kemudian umumnya yang multidimensional ini dilakukan atau diaplikasikan pada pasien-pasien dengan nyeri kronis. Kemudian dapat dilakukan atau dapat dipakai untuk penilaian klinis pasien. Kemudian untuk contoh-contoh dari multidimensional instrumen nyeri ini adalah McGill Pain Questionnaire dan Pain Diary yang akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang pertama-tama adalah VAS atau Visual Analog Scale, di mana visual analog scale ini adalah skala linear yang menggambarkan gradasi tingkat nyeri yang dialami seseorang pasien. Tanda pada kedua ujung garis ini dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif. Ujung yang satu mewakili tidak adanya rasa nyeri, sedangkan ujung yang lain mewakili rasa nyeri terparah yang mungkin terjadi. Di sini dapat dilihat pada gambar, di mana di ujung yang kiri disebutkan tidak adanya nyeri atau no pain, sedangkan di ujung yang kanan menggambarkan worst possible pain atau nyeri yang paling berat. Kemudian untuk visual analog scale sendiri juga dapat diadaptasi menjadi skala hilangnya atau reda rasa nyeri atau yang tadi sudah dibilang untuk menilai keefektifan suatu analgesik. Kemudian visual analog scale sendiri dapat digunakan pada pasien lebih dari 8 tahun dan juga pasien dewasa. Untuk kelebihan dari visual analog scale sendiri adalah penggunaannya yang sangat mudah, sederhana, dan mudah dimengerti oleh pasien ataupun klinisi. Sedangkan untuk kekurangannya ini tidak dapat diterapkan pada pasien dengan penurunan visual, motorik, serta konsentrasi, terutama pada pasien-pasien pasca bedah. Kemudian yang berikutnya adalah numeric rating scale, di mana numeric rating scale ini seperti visual analog scale tadi, namun di sini disertai dengan adanya angka-angka yang terdapat dari 0 sampai dengan 10, di mana 0 menggambarkan tidak adanya rasa nyeri dan 10 menggambarkan nyeri yang paling parah. Sedangkan di tengah-tengah yaitu di angka 5 menggambarkan nyeri sedang atau moderate pain. Kemudian numeric rating scale ini dikatakan lebih baik daripada visual analog score karena lebih mendetail untuk menilai nyeri akut. Kemudian gradasi nyerinya juga lebih menggambarkan
nyeri dari pasien karena terdapat skala dari 0 sampai dengan 10. Kemudian untuk kelebihan dari numeric rating scale ini adalah mudah dimengerti baik untuk pasien ataupun klinisi, serta konsisten karena menggunakan kata sebagai takaran nyeri, sehingga pasien bisa menakar berapakah nyeri yang dirasakan, apakah nyerinya ringan atau sedang, sehingga yang sedang itu bisa sudah ada patokannya yaitu di angka 5. Jika di antara sedang dan berat, jadi pasien bisa memilih angka di antara 5 sampai 10. Kemudian, sedangkan untuk kekurangannya adalah keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri. Karena di numeric rating skala ini hanya terdapat 3 penjelasan, yaitu seperti no pain, moderate pain, dan juga worst possible pain. Jadi ketika memilih seperti angka 2 atau 3, tidak ada pilihan kata yang spesifik, mungkin hanya sekitar seperti nyeri ringan sampai dengan nyeri yang sedang. Kemudian adalah Wong-Baker Face Pain Rating Scale atau WBFS, di mana Wong-Baker Face Pain Rating Scale ini dapat digunakan pada pasien dewasa ataupun pasien dengan umur lebih dari 3 tahun, di mana Wong-Baker Face Pain Rating Scale ini merupakan alat instrumen penilaian nyeri yang melihat dari ekspresi wajah pasien, di mana di sini dapat dilihat dari yang nol atau di mana di sini terdapat ekspresi tersenyum, di mana digambarkan tidak adanya rasa nyeri yang kelamaan menjadi ekspresi muka sedih, di mana dikatakan jika ekspresinya seperti ini, maka pasien mengalami rasa nyeri yang sangat parah. Kemudian, untuk kelebihan dari Wong-Baker Face Pain Rating Scale sendiri ini adalah dapat digunakan pada pasien yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyeri dengan angka. Sehingga kita sebagai klinisi dapat menilai rasa nyeri yang dirasakan pasien menggunakan ekspresi wajah dari pasien. Kemudian, namun untuk kekurangannya sendiri, interpretasinya ini dapat salah jika wajah pasien tidak menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan rasa nyeri yang dirasakannya. Seperti pasien yang merasakan nyeri namun ekspresi wajahnya tetap saja netral, ataupun pasien anak-anak yang mungkin mengalami nyeri yang biasa saja namun menangis. Kemudian untuk instrumen nyeri multidimensional yang pertama adalah McGill-Penn Questionnaire atau MPQ, di mana instrumen nyeri multidimensional ini menggunakan 3 dimensi yaitu sensorik, afektif, dan evaluatif. Kemudian untuk McGill-Penn Questionnaire sendiri ini terdiri dari 78 kata sifat yang dibagi ke dalam 20 kelompok. Untuk kelompok yang pertama sampai dengan 10 menggambarkan kualitas sensorik nyeri, misalnya waktu, lokasi, suhu. Kemudian untuk kelompok 11 sampai 15 menggambarkan kualitas afektif nyeri, misalnya seperti stres, takut, dan juga sifat-sifat otonom. Kemudian untuk kelompok yang 16 menggambarkan dimensi evaluasi, dan kelompok 17 sampai 20 untuk keterangan lain-lain dan mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu. Dapat dilihat pada gambar di sini. Kemudian untuk McGill-Penn Questionnaire sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama adalah gambar nyeri, kemudian yang kedua adalah indeks nyeri, yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya, kemudian yang keempat adalah indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Kemudian untuk kelebihannya adalah McGill-Penn Questionnaire ini menggambarkan atau mendeskripsikan rasa nyeri yang sangat detail. Kemudian untuk kekurangannya, untuk penilaian dari McGill-Penn Questionnaire ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan instrumen nyeri yang unidimensional. Kemudian untuk instrumen nyeri multidimensional lainnya adalah pain diary, di mana ini merupakan catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya, di mana jenis laporan ini sangat membantu untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan respon pasien terhadap terapi. Di sini, pasien akan mencatat intensitas nyerinya dan kaitan dengan perilakunya, misalnya saat beraktivitas harian, apakah nyerinya timbul saat tidur atau saat aktivitas seksual, kemudian
Di sini juga akan dicatat kapan pasien meminum obat, kemudian kapan pasien makan, serta kegiatan-kegiatan pasien seperti merawat rumah dan aktivitas rekreasi lainnya. Kemudian di sini dapat dilihat sendiri ada gambaran dari NRS-nya juga. Di sini ada yang menggambarkan no pain sampai dengan worst possible pain. Dicatat juga untuk saat hari itu, kemudian ada waktunya, kemudian untuk lokasi nyerinya di mana, kemudian aktivitas apa saat nyerinya dirasakan, apakah ada peningkatan dari rasa nyeri, kemudian apakah pasien meminum obat, kemudian berapa banyak yang diminum pasien serta obat apa yang diminum pasien. Kemudian apakah ada penata laksanaan lain yang digunakan pasien. Kemudian dilakukan juga evaluasi terhadap analgesik atau obat-obatan yang dipakai oleh pasien. Kemudian di sini juga ditanyakan apakah ada masalah lain atau keluhan lain serta side effect yang dirasakan setelah meminum obat. Kemudian untuk kelebihan dari pain diary sendiri adalah di sini akan mendeskripsikan nyeri secara tepat dan detail serta subjektif sesuai dengan nyeri yang dirasakan pasien. Kemudian pain diary ini juga menggambarkan pattern dari nyeri yang timbul seperti kapan, serta saat aktivitas apa, serta obat mana. Di sini juga mengetahui terapi mana yang paling efektif karena di sini ditanyakan obat apa yang diminum serta dilakukan evaluasi 1 jam setelah meminum obat apakah ada penurunan dari rasa nyeri yang dirasakan pasien. Kemudian untuk kekurangannya ini dibutuhkan kepatuhan pasien untuk melengkapi diari sehingga klinisi dapat menilai dari rasa nyeri yang dirasakan pasien. Berikutnya adalah mengenai WHO Step Ladder, di mana Step Ladder ini berisikan mengenai derajat nyeri pasien dan juga rekomendasi tata laksana yang dianjurkan oleh WHO. Awalnya Step Ladder ini dibuat untuk menangani nyeri kronis pada pasien dengan kanker. Ladder ini sendiri berisikan 3 langkah atau 3 tingkat, di mana tingkat pertama adalah mild pain atau nyeri ringan, di mana pada WHO Ladder ini penanganan untuk nyeri ringan yang direkomendasikan adalah non-opioid, analgesik seperti non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAIDs, atau acetaminophen dengan atau tanpa adjuvan. Kemudian dapat juga diberikan aspirin. Di sini bisa dilihat ada pilihannya aspirin, acetaminophen, non-steroidal anti-inflammatory drugs, dengan atau tanpa adjuvan untuk yang mild pain. Kemudian untuk yang kedua atau tingkat kedua adalah nyeri sedang atau moderate pain, di mana pada tingkat ini direkomendasikan penggunaan analgesik opioid lemah seperti hidrocodone, kodein, ataupun tramadol dengan atau tanpa analgesik non-opioid serta dengan atau tanpa adjuvan. Ya, di gambar yang ini bisa dilihat pilihan-pilihan obatnya seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian pada tingkat yang paling atas merupakan nyeri yang sangat berat, di mana nyeri ini juga persisten dan pada pasien dengan nyeri yang berat serta persisten direkomendasikan untuk menggunakan golongan opioid poten seperti morfin, metadon, fentanyl, oksikodon, buprenorfin, tapentadol, hidromorfon, oksimorfon, baik dengan atau tanpa analgesik non-opioid ataupun dengan atau tanpa adjuvan lainnya. Di gambar yang ini bisa dilihat untuk yang nyeri berat, selain obat-obat opioid kuat, bisa diberikan juga tambahan non-opioid analgesik ataupun adjuvan lainnya. Untuk adjuvan sendiri itu yang diberikan juga ini adjuvan sendiri juga disebut sebagai koanalgesik yang membantu tercapainya anti nyeri pada pasien
Yang dapat digunakan adalah seperti antidepresan, seperti tricyclic antidepresan atau TCA, amitriptilin yang biasanya digunakan pada nyeri neuropatik juga, kemudian SNRI ataupun antikonvulsan seperti gabapentin dan pregabalin. Kemudian dapat juga seperti analgesik topikal seperti patch lidocaine ataupun penggunaan capsaicin. Sekian presentasi dari saya mengenai nyeri. Semoga presentasi ini dapat berguna bagi semua yang menonton.